kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersuka dan bersyukur buat malam hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang maha hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Kami percaya apa yang kami buat malam hari tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Di hadiran-Mu sungguh kami rasakan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengar, menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan didengar dan kami terima boleh tertabur di tanah hati kami yang subur. Dan kami siap melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Haleluya. Kita bersyukur buat malam hari ini. Dan kembali kita mengadakan ibadah malam, Jumat malam pada malam hari ini. Setelah beberapa bulan ya yang sudah terlewatkan, tapi kita bersyukur malam hari ini boleh kita kembali beribadah dan berkumpul di tengah-tengah di tempat ini. Dan saya lihat semua yang hadir malam hari ini rata-rata para pengurus-pengurus, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi Tuhan, malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Dua Timotius pasal 3 ayat 1 sampai kelima, ayat pembacaan kita malam hari ini. Sudah semua menemukan? Yang sudah menemukan katakan amin. Sudah ya? Baik, kita membaca dan perikop di sana ditulis apa saudara? Keadaan manusia pada akhir zaman. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita melihat di sini dalam pembacaan ayat firman Tuhan, di mana Paulus membahas mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Paulus memperingatkan kepada Timotius sebagai anak rohani atau anak didiknya, bahwa pada akhir zaman nanti dalam hal karakter manusia akan menjadi sangat egois, sombong, mementingkan diri sendiri, tidak mau takut akan Allah, tidak menghormati orang tua, bahkan tidak takut akan Allah. Saudara, pada kenyataan semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang kita baca tadi, inilah yang terjadi pada realita kehidupan di sekitar kehidupan kita sekarang ini. Amin. Ini yang sedang terjadi, saudara. Masa sukar, orang akan menyombongkan diri, suka berdebat, suka bertengkar, tidak suka berdamai. Anak memberontak kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua. Bahkan orang-orang akan banyak tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ini yang sedang terjadi dalam realita kehidupan kita, bahkan yang terjadi dalam sekitar kita saat ini, saudara. Bukan hanya pada zaman pelayanan Rasul Paulus pada waktu itu, di mana dia untuk mempersiapkan Timotius akan mengalami banyak tantangan di dalam pelayanannya, akan banyak mengalami penolakan di dalam kehidupannya, menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, kita melihat dengan tegas Paulus mengatakan pada ayat 5 bagian B, apa di sana dikatakan, saudara? Jauhilah mereka itu. Sebagai ayat pembahasan kita malam hari ini, saya ambil dalam ayat yang kelima, Bapak Saudara. Di sana dikatakan ayat kelima, apa dikatakan? Secara lahiriah
Mereka menjalankan ibadah mereka, lalu tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa dikatakan saudara? Jauhilah mereka itu. Tema renungan firman Tuhan malam hari ini, di malam ibadah doa malam pada malam hari ini, the power of worship. Mengapa di sana dikatakan di ayat kelima bagian B, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di sini kita melihat pengertian kata lahiriah, artinya tampak secara kasat mata, dapat dilihat dengan mata jasmani kita. Ini berbicara lahiriah. Sedangkan definisi ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Tuhan, yang didasari dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, secara etimologi katakan di sini, kata ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Tunduk kepada siapa? Itu kepada Tuhan saja. Pengertian menjalankan ibadah secara lahiriah berarti merendahkan diri atau tunduk melakukan perintah Tuhan secara kelihatan. Bapak saudara datang di tempat ini, kita percaya kita mentaati perintah Tuhan. Kita sedang tunduk melakukan perintah Tuhan. Secara kasat mata bagi saudara datang beribadah, kita belum hidup dalam roh. Amin. Maksudnya kita belum melayang-layang seperti roh, tapi kita masih hidup dalam daging. Jadi di dalam ibadah, pertemuan ibadah itu, Bapak Ibu Saudara masih bertemu dengan kita dengan teman-teman, dengan saudara-saudara sekalian di dalam perkumpulan ibadah. Inilah yang dikatakan secara lahiriah. Tetapi ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan, otomatis kita akan hanya berpusat kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini, orang yang melakukan ibadah seharusnya menghasilkan suatu perubahan dalam hidupnya. Karena apa? Karena melakukan perintah Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, saudara, kenapa sih masih ada orang yang rajin beribadah, pergi beribadah, tetapi kok hidupnya kok nggak berubah-berubah? Bingung. Setia datang beribadah, tapi kok tidak mengalami perubahan dalam hidupnya? Masih aja judi, nyambung ayam, perselingkuhan, mabuk, bikin datang ibadah setiap hari Minggu, tetapi tidak mengalami perubahan hidup dalam hidupnya, saudara. Mengapa tidak mengalami perubahan dalam hidupnya? Karena melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas dan agamawi, hanya melaksanakan perintah manusia. Seseorang yang datang beribadah tanpa memiliki kehausan, tanpa memiliki kerinduan, tanpa dengan dorongan Roh Kudus, dia datang beribadah, percuma, saudara. Dia akan pulang beribadah, sama saja kehidupannya, tidak mengalami sebuah perubahan. Mereka melakukan ibadah secara lahiriah, hanya sebagai rutinitas, tidak menangkap esensi dalam ibadah itu sendiri. Kita harus mengerti apa itu esensi ibadah dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 5 bagian B dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kata memungkiri di sini menyangkal, menolak, membantah. Jadi saudara, kalau ada kita dengar orang datang beribadah, sama saja ya ibadahnya, tidak dapat apa-apa. Ketika kita datang saya beribadah tidak dapat apa-apa. Yang menjadi persoalannya di mana, saudara? Yang masalah di tata ibadahnya, di WL-nya, di musiknya, di pendetanya. Di mana sebenarnya letak kesalahannya, saudara? Sehingga tidak memperoleh sesuatu, tidak mengalami sesuatu. Dia tidak mengalami the power of worship ketika dia datang beribadah. Yang ini perlu dipertanyakan. Dia menyangkal, ini namanya menyangkal, membantah kekuatan ibadah itu sendiri. Yang bermasalah bukan di dalam tata ibadah, tapi yang bermasalah dalam diri kita sendiri, Bapak Saudara. Inilah alasan mengapa seorang tidak mengalami sebuah perubahan, karena tidak mengalami the power of worship dalam hidup.
mendengar jika seseorang datang beribadah hanya sebagai penonton, hanya sebagai pengkritik. Misalnya, sementara berlangsung ibadah, saudara, itu suaranya jelek sekali, dan lain sebagainya. Sangat miris, saudara. Ini orang-orang yang bermasalah. Dia tidak mengalami the power of worship. Dia tidak mengerti, memahami esensi ibadah itu dalam kehidupannya. Saudara, ketika mungkin datang beribadah, mungkin bertanya, siapa sih yang WL? Siapa teman musiknya? Siapa pengkhotbahnya? Itu tidak salah. Karena kita beribadah masih melihat dengan mata jasmani kita. Itu tidak salah, saudara. Tetapi di sini bukan berbicara tentang siapa, namun dengan siapa kita akan bertemu di dalam ibadah itu. Tujuan kita kepada siapa? Amin. Kalau kita mengerti, memahami esensi ibadah, kita akan mengalami the power of worship itu. Tujuan utama kita, kalau kita memahami tujuan utama kita datang beribadah, kita akan mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Saya kesaksian secara pribadi di sini di depan Bapak Saudara, tidak ada apa-apanya. Dulu saya mengalami the power of worship, perubahan dalam hidup pas di ibadah. Pas di ibadah Tiberias waktu itu di Jakarta. Kristen, agama Kristen. Sama seperti yang dilayani oleh Timotius Rasul Paulus pada waktu itu, beragama Kristen. Tetapi apa, saudara? Hanya melakukan sebagai rutinitas dalam ibadah, tidak mengalami the power of worship itu. Ketika saya mengalami the power of worship, pulang ke rumah, puji Tuhan, mengalami sebuah perubahan. Ikat-ikat pinggang masih bisa bawa di gereja, jimat-jimat di dompet, ikat pinggang. Tahu juga orang Batak, kalau merantau bawa semua perlengkapan nenek moyang. Tetapi ketika datang beribadah, memahami tujuan utama kita, di situ kita akan mengalami the power worship. Jadi ketika saudara, bapak ibu mungkin di rumah menaikkan pujian di hadapan Tuhan, ketika datang beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin dari rumah mengalami tantangan berat, beban berat, mungkin ada yang sakit, tetapi ketika dia melangkah dari rumah dengan motivasi yang murni, memahami tujuan utamanya hanya kepada Tuhan, berjumpa dengan Yesus di ibadah itu, maka di tengah-tengah ibadah, ketika menaikkan pujian penyembahan, di situ dia mengalami the power worship. Di situ dia akan mengalami jamahan kuasa Tuhan. Jadi ketika pulang dari ibadah, dia akan memperoleh kekuatan, sukacita. Mungkin kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, orang-orang mungkin datang beribadah dari rumah berselisih dengan suami istri, bertengkar dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman. Tapi ketika kita motivasi yang murni, dengan hati yang tulus, dengan penuh kerinduan, dengan kehausan datang kepada Tuhan, kita percaya kita akan diubahkan di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan diubahkan, saudara. Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa ada the power of worship, kekuatan dalam ibadah. Ibadah yang dimaksud Paulus bukan sekedar ibadah secara lahiriah, Bapak Saudara, yang dilakukan pada umumnya, tetapi ibadah yang sejati, karena ada kekuatan di dalam ibadah yang sejati. Apa yang dimaksud ibadah sejati? Ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat pertama di sana dikatakan. Jadi pada saat kita melakukan ibadah yang sejati, artinya kita menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Inilah yang dinamakan ibadah teosentris. Apa itu teosentris? Teo Allah, sentris berpusat. Ibadah hanya berpusat kepada Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah hanya berpusat kepada Allah, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus,
yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan begitu juga pelayan-pelayan mimbar, altar saudara, ketika mempersembahkan hidupnya, hidup yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak melakukan dosa, maka ibadah itu akan mengalami the power of worship. The power of worship, kekuatan dalam ibadah, kegerakan akan terjadi. Jadi kita perlu bukan hanya jemaat datang, tapi pelayan-pelayan Tuhan. WL pemusik pembicara, bukan hanya sekedar tampil. Sangat besar yang kami pertanggungjawabkan, saudara. The power worship, inilah yang dikatakan hanya berpusat pada Allah, dan secara otomatis Allah berkuasa atas kita yang membuat kita takut untuk melanggar perintah Tuhan. Amin. Esensi ibadah seharusnya membuat orang hidup benar, saudara. Esensi hidup ibadah seharusnya membuat orang hidup benar. Yang tadinya tidak benar, masih hidup di dalam dosa. Tetapi karena sudah mengalami the power of worship, maka hidupnya menjadi benar. Artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa rahasia the power of worship? Rahasia the power of worship adalah bahwa yang pertama, ibadah mengandung janji Tuhan. Amin. Bahwa janji Tuhan tidak ada yang gagal. Tidak sama seperti manusia, hanya sebatas janji-janji saja, saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 di sana dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berbicara untuk kekekalan, bukan hanya sekedar jasmani secara lahiriah, jasmani yang kita terima ketika kita datang beribadah, yang masih hidup di dunia ini, tetapi kita sedang menginvestasikan harta kekekalan di surga. Amin. Yang kedua, di dalam ibadah ada kehadiran Tuhan. Matius pasal 18 ayat ke-20 sana dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tetap hadir. Seberapapun kita yang hadir, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah umatnya. Yang ketiga, dalam ibadah ada kekuatan yang tak terkirakan. Amin. Mazmur pasal 84 ayat 5-7 sana dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, di dalam ibadah ada kekuatan yang tak terkirakan. Asalkan kita memahami esensi ibadah itu. Ibadah teosentris hanya berpusat kepada Allah, hanya berpusat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Maka kita akan mengalami kekuatan, pembaharuan, perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, di dalam ibadah ada nasihat. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang setuju ayat firman Tuhan ini, lambaikan tanganmu. Amin. Semakin kuat dia di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Amin. Kita memegang komitmen di hadapan Tuhan. Ketika kita memahami esensi ibadah itu, maka kita akan mengalami the power of worship. Bukan hanya di tengah-tengah ibadah, saudara, kekuatan di dalam ibadah itu sangat luar biasa. Mengapa banyak orang ketika datang ibadah dengan sungguh-sungguh hati, mereka terikat oleh kuasa kegelapan, yang sakit, yang lumpuh disembuhkan, saudara. Karena mereka dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kerinduan, dengan kehausan datang kepada Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, maka mereka mengalami the power of worship. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak terjadi hal demikian, saudara. Bukan hanya di luar sana, tapi dalam kehidupan kita. Amin. Kekuatan di dalam ibadah. Demikian juga kekuatan di dalam keluarga. Doa, pujian, penyembahan.
Jangan pernah berhenti doa pujian penyembahan di dalam keluarga. Ini yang akan mengokohkan, meneguhkan, menguatkan sebuah keluarga. Ketika ada doa pujian penyembahan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, keluarga akan kuat. Saya tidak bilang masalah tidak akan datang. Masalah pasti datang silih berganti. Tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan kuat, kita akan pasti kuat melewati menghadapi itu semua badai tantangan. Ketika usaha kita digoncang, tapi ketika kita kuat dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, kita akan kuat menghadapinya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Di dalam pelayanan, Bapak Saudara, kalau tidak kuat doa pujian penyembahan, pelayanan tidak akan kuat. Pujian penyembahan, bagaimana sebuah pelayanan untuk mengalami the power worship, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Keintiman kita dengan Tuhan. Inilah dikatakan tadi, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang kita persembahkan, saudara. Maka kita akan merasakan di dalam ibadah, dalam pelayanan itu ada the power of worship. Ada pengurapan, ada urapan turun di atas setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan urapan itu juga akan mengalir ke jemaat Tuhan, akan mengalami the power of worship. Amin. Kita perkuat doa pujian penyembahan dalam pelayanan ini. Bagaimana supaya pelayanan ini mengalami, supaya tetap kuat berdiri kokoh, yang akan ditentukan dari pendoa-pendoa. Saya katakan kepada suami saya, sebuah pelayanan kuat ditentukan dari seberapa banyak yang berdoa dalam pelayanan itu. Sebuah keluarga yang kuat ditentukan orang yang berdoa di dalam keluarga itu. Seseorang yang berdiri kuat di tengah-tengah badai tantangan, yang tetap kuat tegar, ditentukan hubungannya yang kuat dengan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang mengerti ibadah teosentris tidak akan kehilangan esensi ibadah itu. Dia akan mengalami the power of worship dalam hidupnya. Sebagai hasilnya mengalami perubahan hidup, mengalami sebuah transformasi dalam hidupnya, mengalami sebuah terobosan dalam hidupnya. Inilah yang dinamakan ibadah teosentris. Tidak kehilangan esensi ibadah itu ketika datang dengan tujuan berpusat hanya datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha hadir. Engkau telah menjamah kami saat ini Tuhan. Kami merespon setiap kebenaran firman dalam hidup kami, dan kami siap mengaplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus untuk tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Bahkan yang belum sempat hadir, apapun keberadaan mereka saat ini, Tuhan yang maha tahu. Kami percaya kuasa Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga ada kerinduan, ada kehausan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan ibadah kami ini Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya biarlah Engkau menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tanganmu. Kiranya kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan melindungi, menyertai, memberkati kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.